Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wal Firdaus. Pada video kali ini kita akan membahas materi secara mendalam, yaitu materi mengenai basic configuration dari mikrotik. Nah, jadi di sini kita akan mengulas berbagai macam hal mengenai basic configuration. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas yang namanya hostname, router identity. Nah, router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, oke. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian sebelumnya itu harus melakukan konfigurasi mikrotiknya dari awal. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja menuju ke tutorialnya. Nah, langkah pertama itu kalian klik kanan, lalu ke bagian node. Di sini masukkan mikrotik router OS. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian ketika sudah menyimpan itu bakal diarahkan ke bagian seperti ini, edit node. Kalian atur-atur saja. Nah, saya itu pada bagian clone optionnya ini dihapus. Kenapa dihapus? Karena ketika saya di scheme optionnya ini ada tulisan-tulisan itu, saya itu tidak bisa melakukan atau mengaktifkan mikrotiknya. Maka dari itu, saya harus menghapusnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kalian klik save dan selesai. Ini tuh asalnya berwarna merah, teman-teman. Nah, lalu harus kita nyalakan dulu agar berwarna hijau. Kalau misalkan tetap merah, berarti ada kesalahan pada saat konfigurasi mikrotik di awal-awal. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat manajemen cloud. Nah, yang seperti ini nih, yang bentuk awan. Caranya itu yaitu klik kanan, lalu klik network. Setelah itu, pada bagian type, kalian ini pilih yang manajemen cloud, yang 0 ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik save dan sudah ada, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja ya masuk ke dalam Winbox. Nah, seperti ini tampilan Winbox tuh, teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul MAC address dari mikrotik itu sendiri ya. Nah, langkah pertama di sini kita akan mengubah identity yang asalnya mikrotik menjadi nama saya sendiri. Gimana caranya? Nah, di sini kalian ketika sudah masuk ke dalam Winbox tinggal konekkan saja, teman-teman. Oke, kalau misalkan salah, di sininya kita masukkan admin, teman-teman. Lalu kita konekkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan utama dari halaman Winbox. Nah, di sini kita akan mengubah identitasnya, teman-teman, atau identity. Nah, kalian bisa perhatikan dulu di bagian sininya asalnya itu mikrotik ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi nama saya sendiri. Caranya yaitu kita masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, kita pilih bagian yang identity ini, teman-teman. Nah, di sini kan asalnya identitinya mikrotik. Kita ubah menjadi nama saya ya, teman-teman, yaitu Wahab ya. Oke, lalu kita klik apply dan juga klik OK. Nah, secara otomatis di sini itu berubah menjadi nama saya, teman-teman. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, namanya atau identitasnya itu berubah menjadi nama saya yang asalnya mikrotik. Oke, sekarang di sini kita akan lihat langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengenai IP address. Yang kalian tahu juga, IP address ini merupakan sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Nah, sebenarnya ada dua cara di dalam Winbox ini. Caranya itu ada yang secara CLI atau Command Line Interface dan juga GUI, yaitu Graphical User Interface. Nah, untuk cara yang GUI, yaitu Graphic User Interface, kita masuk ke bagian IP. Setelah itu kita masuk ke bagian addresses, teman-teman. Nah, di sini kita sudah berada dalam tampilan addresses list. Nah, kita masuk ke bagian plus. Nah, di plus ini kita tinggal masukkan IP address yang kita butuhkan, yaitu di sini sebagai contoh 192.168.32.1/24. Nah, untuk header-nya kita pakai header 1 ya untuk interface-nya. Lalu di sini network-nya itu 0 dan kita
pilih apply dan juga oke, teman-teman. Nah, di sini secara otomatis IP address punya kita itu sudah ada, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman secara GUI. Nah, kalau secara CLI, kita itu pertama-tama masuk ke dalam new terminal, teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita klik N aja. Oke, nah lalu di sini kita masuk ke dalam terminal. Nah, di sini new password ya. Kita masukkan saja admin, teman-teman. Dan di sini repeat new passwordnya yaitu admin lagi. Nah, oke, jika sudah, di sini kita tinggal slash lalu IP address. Lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan add addresses. Add address. Setelah itu sama dengan oke, jangan pakai spasi ya, teman-teman. 192.168. Kita di sini misalkan 33 saja ya, 33.1. Karena tadi sudah 32. Lalu dengan slashnya yaitu 24. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tambahkan interface sama dengan either 2. Karena yang 32.1 itu menggunakan either 1, teman-teman ya. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal enter saja. Oke, jika sudah, kita itu ingin mengecek ini apakah sudah ada atau belum IP address-nya. Kita keluarin dulu ya, teman-teman, dengan cara slash. Oke, jika sudah, kita tinggal ketikkan IP address print. Nah, di sini bisa kita lihat yang tadi kita buat secara GUI yaitu 32.1 dan juga secara CLI, component interface ini sudah ada dua-duanya ya, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu caranya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus, teman-teman. Menghapus salah satu IP address ini. Yaitu kita hapus yang 33.1 ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya yaitu kita tinggal slash IP address. Setelah itu kita tinggal ketikkan saja remove number. Nah, di sini IP address 33.1 itu berada di nomor berapa? Ya, benar, nomor 2. Jadi kita tinggal ketikkan saja sama dengan lalu nomor 2. Begitu, teman-teman. Lalu kita enter. Dan di sini kita slash lagi ya untuk keluar dari directory IP address. Oke, lalu kita cek yaitu IP address print. Nah, bisa kita lihat di sini IP address yang nomor 2-nya itu sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu cara untuk menambahkan dan mengurangi IP address yang ada di Winbox, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di dalam PPT apa selanjutnya yang kita bahas. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Ini juga sudah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai trick about CLI, teman-teman. Nah, jadi di Mikrotik ini ketika kita menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam suatu menu, nah, kita itu bisa memakai garis miring, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya praktekkan ya, seperti contohnya kayak slash IP address, maka kita akan masuk ke dalam directory IP address, teman-teman. Oke, di sini kita buat contohnya saja ya, teman-teman, supaya kalian mudah untuk mempraktekannya. Oke, kita masuk ke dalam new terminal. Oke, di sini login lagi ya, loginnya seperti tadi yaitu admin. Dan passwordnya juga admin. Nah, oke. Nah, di sini misalkan kita akan mengecek identitas milik kita. Caranya yaitu kita masuk ke dalam slash system identity. Oh ya, di sini ada beberapa trik lainnya juga ketika kita bingung selanjutnya itu
apa kita bisa menggunakan tab 2 kali, teman-teman, yang ada di laptop kalian ya pastinya. Di sini kita klik tab 2 kali, dan di sini ada berbagai macam pilihan, dan kalian bisa pilih sesuai apa yang kalian butuhkan ya, teman-teman. Misalkan di sini kita masuk ke dalam sistem identity ya, karena kita ingin melihat identitas. Nah, di sini kita ketikkan saja ID, lalu di sini kita tap aja sekali untuk agar kita tidak capek-capek ngetik. Lalu di sini kita tambahkan print karena kita ini ingin melihat ya, teman-teman, identitas milik kita. Nah, di sini identitas milik kita itu adalah untuk namanya Wahab. Jadi kayak gitu, teman-teman. Mudah kan? Nah, selanjutnya di sini kita coba untuk masuk ke dalam IP address. Kita tinggal slash lalu IP address. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, untuk cara baliknya atau cara keluar dari direktorinya ini, kita tinggal tambahkan slash saja, dan kita sudah keluar di dalam direktori IP address, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi akan membahas apa ya. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya IP service. Nah, IP service ini merupakan berbagai macam cara untuk masuk atau login ke dalam router OS, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan Webvig, FTP, API, dan lain-lain sesuai yang kita punya atau juga yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, IP service ini juga dapat digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut, teman-teman. Jadi kayak gitu. Gimana caranya? Oke, kita lanjut. Di sini kita akan lihat IP Service Lab. Nah, IP Service Lab ini kita itu harus masuk atau harus mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Nah, IP Service Lab ini juga merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox ini menjadi 3000. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita login kembali ke router menggunakan default port. Dan yang terakhir yaitu login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah, teman-teman. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Ini kita silang saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam IP, lalu kita pilih IP service, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal disablekan semua kecuali SSH dan juga Winbox. Caranya gimana? Caranya yaitu klik kanan, lalu di sini kita tinggal klik silang, teman-teman. Oke, lakukan seperti berikut kecuali SSH dan juga Winbox. Nah, untuk portnya di sini kita ubah ya. Untuk SSH berapa tadi? Ya, benar, yaitu 9022. Kita klik 2 kali, lalu kita tambahkan 9022. Nah, di sini kita apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk Winbox di sini yaitu 3000. Kita apply dan juga kita klik OK. Nah, jika sudah, di sini kita akan mencoba apakah bisa menggunakan login memakai putih. Oke, kita lihat. Kita masuk ke dalam putih ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan hostname-nya ya, teman-teman, yaitu 192. Oke, sorry, sini kita kena double klik ya. Oke, 192.168.187.142 ya, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk portnya yaitu 9022. Oke, kita lihat apakah sudah bisa. Nah, di sini kita accept aja. Nah, di sini kita login as admin ya, teman-teman. Admin, lalu passwordnya admin juga. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam putih, yang tandanya kita bisa melakukan konfigurasi juga di dalam putih ini ya, teman-teman, selain di Winbox. Nah, di sini kita akan coba ya, contoh. Misalkan di sini kita slash IP address. Nah, sudah bisa ya, teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke Winbox ya, teman-teman. Di sini kita masuk lagi ke dalam IP, lalu ke IP service ya, teman-teman, untuk
menyeting awal yang tadi, teman-teman. Nah, di sini kita aktifkan kembali ya. Oke. Semuanya. Nah, lalu kita ubah kembali port yang tadi sudah kita edit, teman-teman. Untuk SSH-nya yaitu 22 ya tadi. Kita oke. Dan lalu untuk Winbox-nya ini yaitu 8291. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah ubah seperti semula ya. Nah, pada materi kali ini bagian IP service ini sudah selesai ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita terdapat materi yaitu Router OS Login Management. Nah, Router OS Login Management ini digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Nah, lalu di sini juga fungsinya yaitu untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router. Nah, terdapat dua option, teman-teman, yaitu local database dan radius database. Nah, manajemen user juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara group dan juga cara user. Nah, untuk cara group ini yaitu untuk profil pengelompokan user, lalu menentukan privilege yang bisa diperoleh dari suatu user. Selanjutnya, untuk user ini merupakan login, yaitu username dan juga password dari suatu user, teman-teman. Oke, di sini juga sebelumnya ada Router OS Login Management User yang tadi sudah kita lihat versi usernya ya, teman-teman. Nah, by default Mikrotik menggunakan user ini tanpa password untuk login. Nah, selain itu juga kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Lalu, yang terakhir ini dapat juga digunakan untuk pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada bagian Router OS Login Management Group. Nah, di sini kita akan coba mempraktikkan yang bagian ini, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, by default itu terdapat 3 grup di Mikrotik ini. Yang pertama yaitu ada full, write, dan read. Nah, lalu kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, untuk full itu artinya adalah bisa mengakses segalanya yang ada di Winbox. Selanjutnya, untuk write ini hanya bisa melakukan beberapa konfigurasi saja. Nah, jadi di bagian write ini kita tidak bisa menambahkan user. Kalau misalkan full itu bisa, teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah read. Read ini artinya membaca, yang artinya hanya bisa membaca saja, tidak bisa melakukan edit-edit atau konfigurasi lain, teman-teman. Gimana caranya? Nah, caranya kita masuk ke dalam Winbox ya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke dalam tampilan utamanya. Lalu, di sini kita masuk ke dalam menu sistem, teman-teman. Nah, di dalam sistem ini kita masuk ke bagian users. Nah, di bagian users ini kita berada di dalam admin. Namanya itu, lalu untuk grupnya itu full, yang artinya kita bisa melakukan segala konfigurasi. Nah, di sini kita tambahkan yang mana dulu ya? Oke, kita tambahkan yang bagian write dulu deh, yang bisa melakukan beberapa konfigurasi. Nah, di sini kita tinggal klik add. Selanjutnya di sini kita namakan user 1 ya, teman-teman. Nah, karena untuk full itu user atau name-nya ini adalah admin. Nah, di sini untuk grupnya itu kita ubah menjadi write, teman-teman. Untuk IP address-nya yaitu di sini 00 saja, dan kita tambahkan password, teman-teman, yaitu passwordnya 1234. Lalu kita konfirmasi passwordnya, teman-teman, yaitu 1234. Oke, selanjutnya kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita kembali ke halaman utama ya, teman-teman. Kita masuk ke new Winbox. Nah, di sini di bagian loginnya kita buat menjadi user 1 dan password yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bagian write, teman-teman, yaitu hanya bisa melakukan beberapa konfigurasi.
Oke, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP. Apakah bisa? Nah, di sini bisa ya. Untuk bagian write ini kita bisa menambahkan IP, teman-teman. Tetapi kita tidak bisa menambahkan user. Nah, di sini kalau misalkan tanda plusnya itu berwarna biru, ya artinya kita bisa melakukan penambahan IP address. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah kita bisa menambahkan user dengan tempat utamanya itu write. Apakah kita bisa? Kita lihat ya. Di sini kita masuk bagian sistem lalu ke bagian user. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman. Untuk grup write ini tidak bisa menambahkan user. Hanya grup user full saja yang bisa melakukannya. Seperti itu, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk menambahkan IP address itu bisa. Nah, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke dalam mode admin atau ke mode grup full ya, teman-teman. Oke. Kita kembali lagi sini admin. Oke, berarti di sini juga harus menambahkan password, yaitu admin juga, teman-teman. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam menu atau mode grup full, teman-teman. Kita tambahkan lagi yang bagian read ya, teman-teman. Karena di sini kita belum praktekannya. Nah, untuk bagian read ini namanya user 2, lalu kita tambahkan log address-nya itu 00 saja ya. Untuk passwordnya kita samakan seperti yang user 1, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita konfirmasi passwordnya, lalu klik apply dan klik OK. Nah, di sini sudah tertambah user 2 yaitu read ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam user read. Ke new box. Lalu kita di sini bagiannya user 2. Oke, lalu untuk passwordnya 1234 ya. Correct. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam mode read. Artinya kita hanya bisa membaca tanpa bisa melakukan konfigurasi apapun. Oke, kita lihat apakah kita bisa mengedit. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan IP address karena pada bagian grup read ini kita hanya bisa membacanya saja, tidak bisa menambahkan ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai router AskLogin ini, teman-teman. Mungkin cukup sekian video pembahasan pada materi kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sekian, terima kasih.